Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ballagar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi at-tayyibin wa sahabatihi al-akramin wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa sara ala hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun al-muslimun, inni usikum wa iyaya bitaqwallah wa ahussukum ala ta'atihi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Wasma'u qaulallahi ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Siapa saja yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang bahagia. Dan akan kami balasi mereka dengan balasan yang jauh lebih baik daripada apa yang pernah mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang terhormat bapak-bapak, saudara-saudara, hadirin undangan Allah, tiada kata yang pantas kita ucapkan selain dari alhamdulillah. Sampai hari ini kita masih diberi umur panjang, masih diberi kesehatan, dan masih diberi hidayah sehingga kita mau datang menunaikan sholat Jumat di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita tinggalkan sejenak segala beban pikiran kita. Kita perhatikan beberapa firman Allah dan hadis Rasul-Nya. Mudah-mudahan dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita. Kaum muslimin, kita semua ingin hidup bahagia. Bahagia, as-sa'adah, happiness. Semua orang pasti ingin hidup bahagia. Tapi apakah itu bahagia? Apa tanda-tandanya orang yang hidup bahagia? Buya Hamka di dalam salah satu bukunya menceritakan pada suatu hari ada mobil mewah meluncur di jalan raya. Lalu para penumpang di mobil mewah ini melihat ke sebelah kiri sawah. Rupanya para petani sudah selesai menyabit memanen padinya. Para petani makan bersama keluarganya setelah selesai memanen. Orang yang berada di dalam mobil mewah ini berkata, alangkah bahagianya para petani ini. Sudah capek dia bertanam, sekarang memanen, makan bersama.
walaupun makanannya hanya sambal lado pucuk ubi. Jadi kata orang yang di dalam mobil, yang bahagia itu petani. Tapi kata petani, ketika melihat mobil mewah meluncur, dia bilang alangkah bahagianya jadi orang kaya. Punya mobil mewah, pakai AC, kemana pergi mudah. Kata petani yang bahagia itu orang yang punya mobil mewah. Kata orang yang punya mobil mewah, bahagia itu para petani. Jadi sebenarnya siapa yang bahagia? Kita rakyat jelata berkata, alangkah enaknya jadi pejabat. Dapat mobil dinas, dapat rumah dinas, dapat perjalanan dinas. Kata pejabat, alangkah enaknya jadi rakyat biasa, tidak banyak tanggung jawab. Jadi sebenarnya bahagia itu di dalam atau di luar? Ternyata bahagia itu adalah di dalam. As-sa'adatu fid dakhil, bahagia itu di dalam hati. Memang orang bilang kalau banyak uang kita akan bahagia, maka orang berusaha mencari uang siang malam demi mencapai kebahagiaan. Tapi setelah uang didapat, apakah dijamin dia bahagia? Tidak. Katanya bahagia itu kalau jadi pejabat, maka dengan segala cara dia berjuang jadi pejabat. Tapi setelah jadi pejabat, apakah dia bahagia? Ternyata tidak. Lalu Nabi bersabda, laisal ghina an kasratil mal, walakinnal ghina ghinan nafsi. Kaya itu bukan karena banyak harta, tapi karena jiwanya tenang. As-sa'adatu rohatul qalbi wal i'minanul nafsi. Bahagia adalah hatinya tenang, jiwanya tentram, dekat dengan Allah. Jadi bahagia itu di dalam hati. Di dalam ayat yang dibacakan tadi, siapa saja yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, lalu dia beriman, maka Allah berjanji akan memberikan kepadanya kehidupan yang bahagia. Apa tanda-tanda orang yang hidupnya bahagia? Ibnu Abbas, sahabat Nabi, berkata, tanda-tanda orang bahagia itu, pertama, antakuna umruhu mubarakah. Orang bahagia itu adalah orang yang umurnya penuh berkah. Apa maksudnya penuh berkah? Umurnya banyak berisi dengan kebaikan-kebaikan. Khairukum man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik kamu adalah yang panjang umurnya, banyak amal baiknya. Berapa umur Pak? 75 tahun Pak Ustadz. Berapa banyak kebaikan Pak? Oh banyak. Masjid saya bantu, anak yatim saya tolong, banyak kebaikannya. Madrasah dibangun, orang kampungnya ditolong. Orang yang bahagia adalah orang yang umurnya berkah, berisi dengan kebaikan-kebaikan. Wasarrukum, yang malang adalah mantola umruhu wasa'a amalu. Yang malang adalah orang yang panjang umurnya tapi sedikit amal baiknya. Jadi berbahagialah bapak-bapak kalau umur kita panjang tapi banyak amal solehnya. Yang kedua, kata Ibnu Abbas, orang yang bahagia itu adalah anyakuna qalbuhu syakiran. Hatinya pandai bersyukur, syukuri apa yang ada. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat, masih bisa makan 3 kali sehari, bisa beraktivitas. Alhamdulillah. Jangan seperti sebahagian orang pedagang ditanya, bagaimana kabar pasar sekarang Pak? Oleh Pak Ustadz, daya beli masyarakat menurun, jual beli berkurang, barang-barang mahal, apalagi akibat virus corona ini, payah, susah. Ditanya, payah, susah. Tapi mobilnya berganti juga, tokonya bertambah juga, ini namanya tidak bersyukur. Jadi syukurilah
apa yang ada. Alhamdulillah. Pertama, umurnya berkah, berisi dengan kebaikan. Kedua, hatinya pandai bersyukur. Dalam hadis Nabi bersabda, "Man asbaha aminan fi baladi, mu'afan fi jasadi, wa indahu kutu yaumi, faka'annama hizat lahud dunya bihazafiriha." Siapa yang bangun tidur, badannya sehat, tidak stroke, tidak jatuh di kamar mandi lalu mati. Siapa yang bangun tidur, badannya sehat, negerinya aman. Alhamdulillah negeri kita aman. Kita bisa sholat, bisa puasa. Coba lihat umat Islam di India. Dianiaya oleh orang Hindu yang mayoritas. Coba lihat umat Islam di Palestina, dijajah oleh Israel. Lihat umat Islam di Uighur, disiksa oleh Cina komunis. Lihat di Rohingya, ditindas oleh Myanmar Buddha. Kita alhamdulillah, siapa yang bangun tidur badannya sehat, negerinya aman. Dan ada maka olah dia telah diberi dunia dan segala isinya. Badan sehat, negeri aman, makanan ada. Syukurilah apa yang ada, itulah bahagia. Yang ketiga, kata Ibnu Abbas, orang bahagia itu adalah antakuna zaujatuhu soleha. Istrinya orang-orang soleh. Bapaknya soleh, istrinya soleha. Bapaknya suka ke masjid, istrinya suka ke masjid. Bapak dan ibunya suka sholat tahajud, suka baca Quran bersama di rumah. Bapak dan ibunya suka umroh, bahagialah kita. Tapi kalau yang terjadi sebaliknya, bapaknya suka, ibunya suka ke masjid, rajin dengar ceramah, tapi bapaknya ke bar-bar, ke night club, ke karaoke. Atau sebaliknya, bapaknya rajin ke masjid, istrinya suka disco, ke diskotik. Itu sudah tidak bahagia. Jadi bahagia itu kalau istrinya soleha, suaminya soleh. Berikutnya, wa auladuhu abror. Anak-anaknya orang-orang baik. Beruntunglah bapak-bapak kalau kita punya anak-anak, kita bisa mendidik anak. Berapa orang anak Pak? 5 orang Pak Ustadz. Yang pertama di mana Pak? Yang pertama kuliah di Australia. Yang kedua kuliah di UGM. Yang ketiga kuliah di Unpad. Yang keempat kuliah di UNAN. Yang kelima di UNP. Alhamdulillah sukses Bapak. Anak-anaknya soleh, taat beragama, kuliah sukses. Bahagia itu namanya, taat dalam keluarga yang taat pada Allah. Tapi alangkah tidak bahagianya kita. Berapa anak Pak? Anak saya 4 orang. Yang pertama di mana? Yang pertama terlibat narkoba. Yang kedua terlibat LGBT. Yang ketiga suka menghirup lem. Yang keempat di mana? Yang keempat suka mencuri motor di masjid-masjid. Alangkah celakanya kalau anak kita, anak-anak yang seperti itu. Jadi orang yang bahagia itu umurnya berkah, berisi dengan kebaikan. Kemudian hatinya selalu bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, semua nikmat ada. Kemudian istrinya, suaminya soleh-soleha. Anaknya orang-orang baik. Kemudian lingkungannya orang-orang baik. Bapak-bapak, yang mempengaruhi kita ini ada 2. Pertama keturunan, kedua lingkungan. Tapi yang besar pengaruhnya adalah lingkungan. Bisa jadi dia keturunan buya, keturunan kiai, keturunan ustadz, tapi dia dibesarkan di lingkungan yang tidak sholat,
di lingkungan para penjahat, maka dia pun jadi penjahat. Bisa jadi dia keturunan orang tidak baik, tapi dia berkawan dengan orang-orang soleh, maka dia akan jadi orang soleh. Maka orang yang bahagia adalah orang yang lingkungannya, kawannya adalah orang-orang yang soleh. Kemudian yang terakhir kata Ibnu Abbas, orang yang bahagia adalah orang yang mau mempelajari agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan dia jadi orang baik, dia bikin suka belajar agama, tahu mana yang halal, mana yang haram, suka mendengarkan pengajian. Itulah orang-orang yang bahagia. Mudah-mudahan kita bahagia. Terakhir, Imam Ghazali membagi manusia kepada 4 macam sesuai dengan tingkat bahagia dan sengsaranya. Yang pertama kata Imam Ghazali, manusia as-sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Orang yang bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Inilah yang kita inginkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah kami kehidupan yang bahagia di dunia. Rumah bertingkat, mobil mengkilat, uang berlipat-lipat, rajin berzakat, rajin menolong orang melarat. Itu namanya bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Yang kedua, sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Orang yang bahagia di dunia tapi sengsara di akhirat. Di dunia bahagia, kebun sawitnya di mana-mana, tokonya di mana-mana, uangnya tersimpan banyak, tetapi itu diperoleh dari korupsi, mengambil harta rakyat, mengambil uang masyarakat, memotong honor-honor orang. Di dunia kelihatannya bahagia, tapi di akhirat sengsara. Paling lama hidup di dunia, apa kata Nabi? Inna a'mara ummati ma baina sittin wa sab'ina aman. Umur umatku rata-rata antara 60 dengan 70 tahun. Paling lama kita hidup 100 tahun. Bahagia di dunia, tapi bahagia dari harta yang haram. Jiwanya tidak tenang, maka di akhirat dia sengsara. Yang ketiga, orang yang sederhana hidup di dunia, tapi bahagia di akhirat. Kalau ditanya, Pak, Bapak mau yang mana? Kalau bisa yang nomor 1, bahagia di dunia, bahagia di akhirat, dijauhkan dari neraka. Kalau tidak bisa, yang nomor 3, di dunia sederhana, di akhirat bahagia. Di dunia hidupnya pas-pasan. Mau bayar uang sekolah, pas ada. Mau sewa rumah, pas ada. Tapi dia taat, rajin beragama. Sederhana di dunia, tapi bahagia di akhirat. Jangan jadi orang yang keempat, kata Imam Ghazali. Apa yang keempat itu? Sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Di dunia hidup miskin, hidup susah, kerja berat, uang sedikit, tidak nikah, kumpul kebo, tinggal di kolong jembatan, bercarut-carut, tidak sholat, tidak puasa, tidak kenal Allah. Di dunia sengsara, di akhirat menderita. Mudah-mudahan kita dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Apa itu bahagia? Bahagia adalah rohatul qalbi, hati tenang, jiwa tentram, dekat dengan Allah, taat pada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayuhal hadirunal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa ibu bapa kami, ampunilah dosa semua orang yang berbuat baik pada kami, ampunilah dosa para pemimpin kami. Berilah hidayah para pemimpin kami ya Allah, agar mereka memimpin kami ke jalan-Mu yang benar. Ya Allah Tuhan kami sering dilalaikan oleh kehidupan ini ya Allah. Kami kira bahagia itu pada banyaknya harta, kami kira bahagia itu pada tingginya jabatan, tetapi ternyata bahagia itu adalah panjang umur dalam taat kepadamu ya Arhamar Rahimin. Bantulah kami untuk selalu mentaati-Mu ya Allah. Bantulah kami untuk menjauhkan diri dari perbuatan maksiat ya Rahman. Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin ya rabbal alamin. Ya Allah Tuhan kami, bantulah kami untuk memperbaiki pengamalan agama kami ya Allah, karena agama inilah yang dapat menyelamatkan kami di dunia dan di akhirat. Perbaikilah dunia kami ya Allah, karena di dunia inilah tempat kami berbuat baik. Perbaikilah akhirat kami, karena ke akhirat itulah kami akan kembali. Kami akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kami. Jadikanlah hidup ini untuk menambah amal baik kami ya Allah. Janganlah kau cabut nyawa kami ketika kami lalai dan lupa ya Allah. Cabutlah nyawa kami dalam keadaan husnul khatimah, ketika kami mampu menyebut namamu ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yazkurkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.